Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk bersama saya Rory Asyari, Prime Talk tajam mendalam. Pemirsa, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mulai berebut hati Anda melalui debat perdana pada tanggal 17 Januari 2019 nanti. Ada yang sibuk menyiapkan simulasi, ada yang sibuk kemudian mengganti visi misi. Nah, kita akan mencoba melihat lebih dekat debat bermartabat. Kalau misalnya kita perhatikan, ada perbandingan antara tagline atau slogan dari kedua pasang calon. Pasangan 01 menyatakan Indonesia Maju. Ini merupakan bagian dari visi misi mereka, yakni meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia Maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sementara paslon nomor urut 2 mengusung Indonesia Menang. Sebelumnya tagline mereka adalah Indonesia Adil dan Makmur. Nah, ini merupakan bagian dari intisari penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mengembalikan adab berbangsa dan bernegara. Nah, belakangan perubahan visi misi ini kemudian ditolak oleh KPU dikarenakan visi misi merupakan syarat pendaftaran capres dan cawapres, tidak bisa diubah di tengah jalan. Lantas apa bedanya sebenarnya debat Pilpres di tahun 2014 dengan debat Pilpres tahun ini di tahun 2019? Kita lihat dulu dari temanya. Di tahun 2014, tema ditentukan oleh KPU. KPU seolah-olah memiliki hak di sana untuk menentukan tema apa yang akan dibahas begitu. Sementara tahun 2019, KPU terlihat lebih kompromistis. Tema adalah kesepakatan antara KPU dengan kedua pasang calon. Kemudian kita lihat di aspek yang lain. Panelis ditentukan oleh KPU. KPU seperti memiliki sole authority untuk menentukan siapa tim panelis. Sementara di tahun 2019, lagi-lagi panelis adalah hasil kesepakatan antara KPU dengan kedua pasangan calon. Kita lihat faktor yang lain. Di tahun 2014, pertanyaan diberikan pada waktu debat. Debat ya debat, pertanyaan diberikan pada waktu debat begitu. Sementara untuk saat ini, kisi-kisi pertanyaan diberikan seminggu sebelum debat ini dimulai. Bahkan 20 pertanyaan telah diberikan oleh KPU kepada kedua pasangan calon. Nah, kemudian untuk yang keempat, pertanyaan disusun oleh moderator dan juga tim panelis. Anda tentu ingat di tahun 2014 moderator adalah ahli, kemudian profesor dan juga rektor. Sementara tahun 2019 moderator adalah seperti konsultan politik dan juga konsultan komunikasi dan juga praktisi komunikasi. Sehingga nanti mereka tinggal membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang dipilih atau ditentukan oleh KPU beserta kesepakatan dari kedua pasangan calon. Saya ingin mengajak Anda kemudian untuk melihat penting nggak sih sebenarnya debat pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini. Pengaruh dari debat, pemirsa, ternyata penting sekali. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan pemilih dan juga informasi. Ini menurut survei dari Kedai Kopi yang kami kutip, mengatakan bahwa kebanyakan sebelum debat pertama, pemirsa dan juga pemilih masih buta akan visi, misi, dan juga program dari kedua pasangan calon. Apalagi kalau misalnya kita melihat pemilu pada kali ini, narasinya selalu dipenuhi oleh informasi-informasi yang tidak substansial. Orang zaman sekarang mengatakan informasi receh begitu dan juga hoax-hoax yang bertebaran. Inilah artinya kenapa debat pertama begitu penting. Nah, debat pertama juga dinilai mampu meyakinkan undecided voters atau mereka yang belum menentukan pilihan. Berdasarkan penelitian dari Pew Research Center, 2/3 dari audiens di Amerika Serikat yang disurvei di tahun 2008 mengatakan bahwa debat berpengaruh dalam memilih Barack Obama atau John McCain pada waktu itu di tahun 2008. Kita akan coba sekarang masuk lebih spesifik lagi. Lantas, manfaat debat Capres dan juga Cawapres di tahun 2014 ini apa? Di tahun 2014 yang lalu kita juga menyaksikan bersama debat Capres dan juga Cawapres. Nah, menurut indikator politik Indonesia, debat Pilpres mampu menaikkan elektabilitas kedua pasang calon yang bertarung pada waktu itu. Pada waktu itu, Jokowi JK sebelum debat elektabilitasnya 47,6%. Ini disurvei di bulan Juni tahun 2014. Setelah debat naik menjadi 51,4%. Sementara pasangan Prabowo-Hatta sebelum debat yang kedua di bulan Juni 2014, elektabilitasnya 36,2%. Nah, setelah debat naik menjadi 40,9%. Lantas bagaimana suara undecided voters pada waktu itu? Sebelum debat, undecided voters 16,1%, sementara setelah debat turun menjadi 7,7%. Ini artinya 8% di sini telah menentukan pilihan setelah melihat debat Pilpres di bulan Juni tahun 2014. Nah, kemudian pertanyaan adalah seberapa signifikan nantinya debat
Pilpres di tahun 2019 ini dan bagaimana menciptakan debat Pilpres yang bermartabat. Kita nanti akan membahas dengan sejumlah narasumber. Namun seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui beberapa kanal sosial media kami, pemirsa. Yang pertama adalah melalui Twitter di Metro TV Newsroom, kemudian Facebook juga Metro TV Newsroom, dan juga Instagram dengan hashtag jangan lupa debat bermartabat dan juga hashtag Prime Talk. Kami akan tunggu komentar Anda dan juga pendapat Anda di kanal sosial media ini. Saya akan menyapa ada dua orang narasumber yang ada di studio dan juga dua orang narasumber di luar studio. Ada Bang Aceh Hasan Syadzili, juru bicara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Bang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Selamat malam. Ada juga Ibu Sri Nuryanti, mantan komisioner KPU. Bu Yanti, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Saya akan menyapa dari Bandung, Mas Kunto Adiwibowo, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Kedai Kopi. Mas Kunto, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Baik, saya juga akan menyapa Bang Derajat Wibowo, pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Bang Derajat, selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang Derajat, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Selama ini yang lebih banyak muncul di publik adalah dari tim BPN dan juga Pak Prabowo adalah narasi bahwa Indonesia akan bubar. Indonesia akan punah begitu. Nah, belum nampak visi misi besar di sana. Akankah di debat nanti Pak Prabowo akan fokus pada visi misi serta gagasan besar program kerja yang ditawarkan atau masih akan berkutat pada jargon dan juga politik pesimisme, Bang? Enggak, kalau narasi yang mau dipelintir menakut-nakuti itu sebenarnya bukan begitu. Jadi Mas Bowo menunjukkan ini loh, kita heading ke satu direction. Nah, kita perlu langkah koreksi supaya kita bisa mengarah ke arah yang jauh lebih baik. Cuma memang harus diakui bahwa kami tidak seperti timnya Pak Jokowi di dalam media massa ya. Jadi ya sehingga akhirnya narasi-narasi yang sifatnya substantif itu malah belum banyak Kutip. sebarkan. Ya, tapi sebenarnya di beberapa media online saya sudah menyampaikan beberapa pointers kebijakan ekonomi yang akan kita ambil begitu. Ini artinya Anda seperti menyalahkan media yang lebih banyak mengutip ucapan-ucapan yang bombastis daripada esensial begitu dari tim Prabowo Sandi, Mas Derajat? Enggak, sama sekali enggak menyalahkan, cuma memang tampaknya selalu dari dulu kan hal-hal yang seperti itu lebih menjual biasanya ya. Jadi saya sama sekali nggak menyalahkan, dan makanya memang di dalam debat itu akan menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara luas karena KPU memfasilitasi, kemudian semua media juga akan menyampaikan secara live sehingga itu akan bisa lebih tersebar kepada masyarakat. Karena itu untuk debat krusial sekali, dan memang kami akan lebih mengarah kepada substansi dalam debat daripada debat kusir. Dan dalam berbagai wawancara dengan teman-teman di media selalu saya sampaikan bahwa nanti detailnya yang lebih lengkap akan disampaikan di dalam debat, tapi memang saya melempar beberapa pointers kebijakan yang akan kita ambil. Baik, Mas Derajat, sebelum saya beralih ke Bang Aceh begitu, akankah kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Sandi akan lebih mengutamakan narasi pesimisme seperti yang biasa dilakukan sampai dengan hari ini, atau melempar optimisme? Sama sekali tidak pernah ada sebenarnya narasi pesimisme, akan tetapi memang oposisi itu kan biasa harus menunjukkan dulu bahwa ini ada masalah dan kita akan bisa melakukan lebih baik dibanding pemerintah. Masalahnya itu solusinya nggak pernah ditawarkan, Mas. Karena melempar masalah kemudian nggak pernah ada solusi begitu. Oh enggak, sebenarnya solusinya ditawarkan, tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita lemah di bidang media, jadi kita mungkin belum bisa menyebarkan solusi itu secara maksimal gitu. Ya, jadi sehingga akhirnya ya itu tadi ada kelemahan di bidang media kita. Baik, selain juga narasi serta jargon, ada juga yang menjadi perhatian yakni hoax. Harus diakui pemberitaan dan juga opini publik mengarahkan hoax ini, tuduhan ini kepada tim Anda, tim BPN. Apakah nanti Pak Prabowo akan membantah ini dalam debat atau mengutuk misalnya hoax ini dalam debat, atau tidak akan menyentuhnya sama sekali, Mas?
Kalau soal hoax itu musuh kita bersama ya, dan saya juga berkali-kali meneriakkan bahwa hoax itu berbahaya, akan bisa merusak kita semua. Cuma memang